Boleh, Pak. Semuanya akan saya ulang. Persamaan garis lurus ya. Yang pertama, jika diketahui gradien dan satu titik ya. Saya berikan contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A min 3,5 dan bergradien misalkan min 2/3. Jawab. Ini langkah pertama sama, ya kan? Kalian tentukan gradiennya nih. Gradiennya berarti di sini sudah diketahui. Nah, boleh ditandai gradien. Nah, yang pertama adalah gradiennya. Ternyata gradiennya sudah diketahui ya. Nah, nih. Berarti gradiennya adalah 2/3. Kemudian melalui titik. Nah, di sini yang diketahui juga min 3,5. Oke. Nah, sekarang baru yang persamaan garisnya nih. Mau pakai yang cara 1 atau cara 2 silahkan. Ya kan? Gampangnya yang mana? Ayo, mau pakai yang mana nih? Cara 1 aja, Pak. Oke, berarti menggunakan yang Y min Y1 sama dengan MX min X1, gitu kan? Maka ini sebagai X1, di sini 5-nya sebagai Y1. Y-nya ini tetap, Y1-nya adalah 5, M-nya adalah gradien. Nah, gradiennya adalah 2/3. X min X1-nya adalah minus 3. Berarti Y min 5 sama dengan min 2/3. X. Nah, ini dikalikan nih. Min kali min apa ini? Plus. Plus dikalikan min, berarti minus lagi. 2/3 dikalikan 3. 3-nya coret, berarti tinggal 2. Maka Y sama dengan 2/3 X min 2, 5-nya berpindah menjadi plus 5. Y sama dengan 2/3 X plus 3. Udah selesai. Ya. Nah, itu bentuk yang pertama. Atau mungkin di sini soalnya tentukan persamaan garis yang melalui titik dan bergradien 2/3. Nah, ini disuruh ternyata buat kepersamaan AX plus BY plus C sama dengan 0. Tahu nggak maksudnya apa ini? Belum tahu, Pak. Nah, kalau misalkan seperti ini, dibuat kepersamaan kayak gini, itu artinya kalian ubah persamaan yang di sini, yang Y sama dengan min 2/3 X plus 3, itu diubah ke bentuk sama dengan 0. Nah, diubah ke bentuk sama dengan 0. Bagaimana?
Nah, saya tulis dulu. Y sama dengan min 2/3X plus 3. Nah, karena di sini pecahan, saya hilangkan dulu. Saya kalikan dengan 3. Maka menjadi 3Y min 2X plus 9. Paham ini? Sudah paham? Sudah, Pak. Nah, kemudian X-nya saya pindah karena di sini X-nya, variabel X-nya di paling kiri. Maka ini saya pindah, min 2X-nya berpindah menjadi 2X. Ini tetap plus 3Y. Min 9-nya juga berpindah menjadi min 9 baru sama dengan 0. Nah, ini adalah bentuk yang dimaksud sama dengan 0. Ya. Sudah paham? Sudah, Pak. Jadi kalau misalkan disuruh buat kepersamaan AX plus BY plus C sama dengan 0, artinya persamaan terakhirnya diubah menjadi sama dengan 0. Ya. Kalau yang di sini, yang Y sama dengan min 2/3X plus 3, itu adalah kan bentuk Y sama dengan MX plus C. Itu bentuk yang pertama. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau tanyakan, silahkan. Pak, saya mau tanya. Ya, silahkan, Mbak. C-nya itu 9 itu ya, Pak? Gimana? Yang C-nya itu 9. Ya, betul. Berarti ini artinya nilai A-nya berapa? 2, nilai B-nya 3, nilai C-nya berapa? Ya, ini yang min 9 di sini nih. Nih. Jadi ini kan bentuknya AX plus BY plus C. Jadi konstanta ini nggak berpengaruh. Ya. Oke. Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas ya? Ada yang mau tanyakan, silahkan. Nggak ada. Oh ini. Pak, saya mau tanya, bisa nggak gradiennya 2 saja atau 3? Gradien di sini kan posisinya sudah diketahui, berarti gradiennya yang ini tetap min 2/3. Ya. Ini tetap gradiennya, M-nya. Ya. Gradien itu tergantung dari soalnya nanti ya. Kita tidak bisa menentukan sendiri, kecuali sudah ada di soal. Oke? Cukup? Pak. Nah, sekarang yang kedua. Jika diketahui 2 titik, ya. Contoh. Tentukan persamaan garis yang melalui titik A min 2,1 dan titik B adalah 4,-2 misalkan. Nah, langkah pertama apa? Cari gradien. Nah, cari gradiennya. Di sini yang diketahui apa ini? 2 titik. Berarti mencari gradien 2 titik bagaimana?
Ayo, gradien 2 titik bagaimana? 1 kurang Y2 per X1 kurang X2. Oke, ya. Y1 min Y2 dikurangi X1 kurang X2 ya. Jangan sampai kebalik nih. Y-nya di atas karena gradien itu komponen Y ya. Nah, ini kalian boleh tentukan nih. Ini sebagai X1 Y1, ini sebagai X2 Y2. Nah, Y1-nya adalah 1, Y2-nya itu min 2. X1-nya min 2, X2-nya min 4. Nah, hasilnya berapa ini? 3 per min 6, berarti minus 1 per 2. Ya, disederhanakan ya, paling sederhana. Kemudian langkah kedua adalah melalui min 2,1 dan 4, min 2. Nah, ini kalian pilih salah satu, mau pakai yang mana? Yang titik A atau yang titik B? Mau pakai yang mana? Titik A aja, Pak. Oke, pilih ya. Ini pilih salah satu. Misalkan pakainya adalah yang min 2,1. Berarti ini sebagai X1, sebagai Y1 ya. Nah, maka mau pakai cara yang mana? Cara 1 atau cara 2? Yang 2, Pak. Oke, Yang 2 cara aja, Pak. 2. Cara 2 ya. Kalau cara 2 berarti pakainya adalah Y sama dengan MX plus C. Maka yang di sini titik A-nya itu adalah ini sebagai X, di sini sebagai Y. Maka nilai Y-nya 1, nilai M-nya. M-nya tadi gradien, yaitu minus setengah. Nilai X, X-nya yang di sini, berarti minus 2 plus C. Nah, maka menjadi 1 min kali min plus setengah kali 2 berarti 1 plus C. Ini berpindah. Berarti menjadi 1 dikurangi 1 C. Nilai C-nya adalah 0. Ya. Kalau nilainya C-nya sama dengan 0, jadi persamaannya yang tadinya Y sama dengan MX plus C, kita biarkan ini Y tetap, M-nya berapa? Kita masukkan min setengah X, C-nya 0, berarti nggak perlu ditulis. Ya, karena nilai C-nya adalah 0. Karena nilai C-nya itu sama dengan 0. Nih. Nah, Pak, saya mau tanya, Pak. ya, silahkan yang mana? Itu yang C sama dengan 1 kurang 1 itu kenapa bisa dikurang, Pak? Nah, itu angka satunya dipindah, Mas. Jadi yang sebelah kanan, ya kan, ini dipindah. Kalau dipindah kan menjadi minus 1. Kalau misalnya minus jadi plus ya, Pak? Iya, iya. Oke, baik, Pak. Ada lagi, silahkan. Itu kalau pakai cara 2 ya. Ini pakai cara 2, sedangkan yang ini adalah cara 1 ya. Nih. Oke, sudah cukup? Ada yang mau tanyakan lagi, silahkan. Tidak ada? Mbak Dia sudah paham caranya? Sudah, Pak. Oke.
Nah, sekarang yang ketiga. Jika diketahui grafik. Nah, saya berikan contoh. Misalkan saya punya grafik seperti ini. Kemudian misalkan di sini, nah, ini, grafiknya adalah ya seperti ini. Ini misalkan min 3. Di sini 3. Ya. Kemudian di sini, nah, ini adalah 6. Sumbu X, sumbu Y, ini adalah garis G. Pertanyaannya adalah, tentukan persamaan garis G. Jawab. Langkah pertama apa? Tetap cari gradien. Gradien garis G bagaimana mencarinya? Ayo. Masih ingat enggak gradien dari grafik? Naik turun, Pak. Naik turun. Berarti bagaimana? Silahkan mau pakai titik yang mana? Boleh dari titik A, ini boleh dari titik D. Silahkan. Naik 3, Naik, Pak. Pak. Naik 3. Berarti kalian melihatnya dari titik mana dulu nih? A, Pak. Dari A ke Pak. B. B. B, Pak. Oh, dari B ke A. Iya. Nah, saya tulis dari B menuju ke titik A. Berarti apa itu? Naik. Naiknya berapa langkah? 3, Pak. 3. Setelah itu arahnya ke Kiri 9. kiri. Kirinya berapa? 9, Pak. 9. Berarti kalau naik itu plus 3, kalau kiri itu min 9. Maka hasilnya adalah plus dibagi min, hasilnya min. Disederhanakan 1/3. Nah, langkah kedua adalah melalui titik. Titiknya yang mana itu? Dari titik A atau titik B? Silahkan pilih. Titik A coba, Pak. Oke, titik A. Titik A-nya berapa koordinatnya? Minus 3,3, Minus Pak. 3,3. Oke. Mau pakai cara 1 atau cara 2? 2, Pak. Cara 2. Berarti pakainya yang Y sama dengan MX plus C. Ini sebagai X, di sini sebagai Y. Berarti Y-nya adalah 3. Gradiennya min 1/3. Nilai X-nya adalah min 3 plus C. Maka 3 min kali min plus 1/3 kali 3 adalah 1 plus C. Nah, satunya berpindah, maka menjadi 3 minus 1 C. Maka nilai C-nya adalah 2.
Jadi persamaannya yang tadinya Y sama dengan MX plus C, maka menjadi Y sama dengan M-nya adalah minus 1/3 X plus C, berarti plus C-nya adalah 2. Nah. Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Gampang ya? Ada yang mau tanyakan? Silahkan. Apa? Ada lagi? Pak, Ya. kalau di titik B hasilnya sama enggak? Oke, kita coba. Misalkan dari titik B. Titik B-nya berapa itu? Koordinatnya. Halo. 6,0 Pak. Oke, 6,0. Mau pakai cara 1 atau cara 2? Cara 2, Pak. Oke, cara 2 berarti Y sama dengan MX plus C. Ini sebagai X, di sini sebagai Y. Y-nya kita masukkan 0. M-nya tetap tadi adalah min 1/3. X-nya 6 plus C. 0 min dikalikan plus min. 1/3 dikalikan 6. Berapa? 6 dibagi 3 itu 2. Plus C. Nah, min 2-nya berpindah, maka menjadi 0 plus 2C. Berarti C-nya sama dengan 2. Sama, Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan min 1/2 X plus 2. Tuh. Ya. Salah, Pak. Itu 1/3, Pak. Oh iya, maaf, gradiennya 1/3. Oh ya. Terima kasih, berarti menyimak nih. Nah, 1/3. Nah, jadi tetap sama saja ya. Oke. Cukup jelas? Maaf Pak, putus Pak. Putus-putus ya? Iya Pak. Nah, coba diperhatikan dulu mana yang masih bingung. Yang di sini B titiknya adalah 6,0 sebagai X, Y. Pakai cara 2, Y-nya 0. M-nya min 1/3, X-nya 6 plus C. Maka menjadi 1/3 dikalikan 6 itu berarti hasilnya min 2 ya. Min 2-nya berpindah menjadi plus 2. Nah, maka nilai C-nya adalah 2. Kembalikan ke persamaan, C-nya sama dengan 2, M-nya sama dengan min 1/3. Nah, hasilnya seperti ini. Oke, cukup? Atau mungkin bisa pakai cara yang lain. Ini tadi kan pakai cara yang kedua. Cara yang satu misalkan. Dari titik B pakai cara 1. Titik B-nya adalah 6,0. Y min Y1 sama dengan M kalikan X min X1.
Berarti di sini sebagai X1, sebagai Y1. Y-nya tetap, Y1-nya 0, M-nya min 1/3, X min X1-nya adalah 6. Maka Y sama dengan dikalikan min 1/3 X dikalikan min kali min plus 6 dibagi 3 itu 2. Udah, sama juga. Sama ya. Oke, cukup jelas? Halo? Jelas, Pak. Oke. Saya clear, saya pakai yang keempat sekarang. Jika diketahui garis yang sejajar. Nah, bentar. Nah, soalnya ada seperti ini nih. Kelihatan ya? Tentukan persamaan garis ya yang melalui titik 4,2 dan sejajar dengan garis 2x min y plus 5 sama dengan 0. Nah, berarti ini caranya bagaimana? Langkah pertama adalah tetap gradien. Gradien dari garis yang diketahui. Berarti gradiennya dari 2x min y plus 5 sama dengan 0. Gradiennya berapa? 2, Pak. 2? Dari mana 2? Dari mana? Ayo. Dari 2x, Pak. Nah, oke, boleh ya. Tetapi jangan hanya asal 2x ya. Persamaannya harus diubah dulu nih. Ya. Min y sama dengan ini berpindah menjadi min 2x, ini berpindah menjadi min 5. Nah, karena masih minus, maka saya kalikan dengan minus 1. Maka menghasilkan y sama dengan min kali min plus, ini plus 5 juga. Maka gradiennya adalah 2. Seperti itu ya. Jadi ini harus diubah dulu. Diubah ke persamaan y sama dengan mx plus c. Kemudian langkah kedua adalah, nah, kedudukan garisnya. Kedudukan garisnya bagaimana? Sejajar, Pak. Nah, sejajar.
Kalau sejajar berarti gradiennya apa? Sama, Pak. Sama. Berarti M1 sama dengan M2. Baru langkah ketiga adalah melalui 4,2. Maka Y pakai cara 1 atau cara 2? Mau pakai cara 1 atau 2? Cara 2, Pak. Cara 2 berarti Y sama dengan M X plus C. Ini sebagai X, sebagai Y. Y-nya nilainya 2, M-nya adalah, maka M2-nya nilainya juga akan sama dengan 2. 2, X-nya adalah 4 plus C. 2 sama dengan 8 plus C. Ini berpindah menjadi 2 min 8 C. Berarti nilai C-nya adalah 6. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan MX plus C. Y sama dengan M-nya 2, X plus C-nya adalah 6. Nah, seperti itu. Sudah cukup? Paham? Silahkan, ada yang mau tanyakan? Cukup paham ya? Pak, saya mau mau nanya, tanya, Pak. Ya, silahkan. Itu 2 kurang 8 kenapa bisa 6, Pak? Oh, harusnya berapa? Minus 6, Pak, kalau menurut Oh, saya. min 6. Ya udah, ini saya ganti minus 6. Efek masih belum ngumpul ini nyawanya ya. Berarti C-nya juga min 6 gitu ya. Oke, ya maaf. Nah, ya kan? Kadang-kadang kurang teliti ya seperti ini ya. Jadi besok benar-benar harus teliti nih. Ada lagi? Sudah cukup? Sudah cukup jelas belum? Sudah, Pak. Oke. Nah, sekarang yang kelima. Persamaan garis yang tegak lurus ya. Misalkan tentukan persamaan garis yang melalui titik 4,2 dan tegak lurus. Oke. Soalnya seperti ini aja.
Jawab. Langkah pertama apa? Mencari gradien, Pak. Gradien dari garis 2x min y plus 5 sama dengan 0. Ya. Maka ini diubah dulu persamaannya menjadi min y sama dengan berpindah menjadi min 2x berpindah menjadi min 5. Ini saya kalikan min 1 agar menghasilkan y. Maka di sini menjadi 2x plus 5. Maka gradiennya yang pertama adalah 2. Ya. Kemudian langkah kedua adalah kedudukan garisnya bagaimana? Itu adalah tegak lurus ya. Kalau tegak lurus, apabila M1 sama dengan 2, maka garis yang tegak lurus maka akan menjadikan M2-nya berapa? -2. 1/2. Nah, minus 1/2 ya, hati-hati ya. Ini kalau 2 itu nilainya adalah 2/1. Dibalik menjadi 1/2, ini plus menjadi min, gitu ya, dibalik. Kalau di sini min, maka akan menjadi plus. Kebalikannya, seperti itu. Paham ya? Nah, langkah kedua adalah melalui 4,2. Mau pakai cara 1 atau cara 2? Jadi 1, Pak. Cara 1. Kalau cara 1 berarti Y min Y1 sama dengan MX min X1. Maka ini pakainya adalah X1, Y1. Y tetap, Y1-nya 2. M-nya adalah yang dipakai adalah gradien yang kedua ya. Nah, maka nilainya adalah min 1/2. X min X1-nya adalah 4. Maka menjadi Y min 2 sama dengan min 1/2X dikalikan. Ini dikalikan min kali min plus. 4 dibagi 2. 2. Nah, kemudian Y sama dengan min 1/2X plus 2 ini berpindah menjadi plus 2. Y sama dengan min 1/2X plus 4. Oke. Seperti itu. Ada yang mau ditanyakan? Silakan. Ada yang mau tanyakan? Cukup jelas? Halo, cukup jelas? Jelas, Pak. Oke. Saya clear ya. Nah, mungkin yang terakhir nih, misalkan yang ke-6 nih. Persamaan garis yang misalkan ini soalnya bervariasi nih. Soal variasi, misalkan contohnya seperti ini. Contohnya adalah diketahuinya adalah oke. Ini misalkan 3, di sini 6 ya. Ini garis G. Pertanyaannya agak simpel.
Ini saya tambahkan lagi garis warna. Misalkan posisinya seperti ini. Nah, di sini adalah main 2. Ini tegak lurus garis H. Tentukan persamaan garis H. Ya. Berarti langkah pertama apa? Cari gradien. Gradiennya dari yang diketahui yang mana nih? Dari garis G atau dari garis H? Garis G. Oke, dari garis G. Gradien garis G berapa? Turun 3, ya kan? Ini turunnya 3. Kemudian ke kanan 6. Maka kalau turun min 3, kanan plus 6. Maka hasilnya min 1/2. Kemudian kedudukan garisnya bagaimana? Sejajar atau tegak lurus? Tegak lurus. Ya. Kalau MG-nya sama dengan min 1/2, garisnya tegak lurus, maka menghasilkan gradien garis H. Berapa? 2, Pak. 2 ya, atau 2/1 sama saja. Oke, saya tulis 2/1 biar nggak bingung. 2/1 sama dengan 2. Kemudian langkah berikutnya adalah yang ditanyakan adalah garis H. Nah, garis H-nya melalui titik apa? Garisnya melalui titik 0,2, Pak. Oke, 0,-2 ya. Nih, melalui titik di sini. Nah, maka Y sama dengan MX plus C. Ini sebagai X, sebagai Y. Y-nya min 2. M-nya pakainya adalah yang di sini. Ya. M-nya adalah 2. X-nya min 2 plus C. Min 2 ini min 4 plus C. Berpindah maka menjadi 4 min 2 sama dengan C. Berarti nilai C-nya adalah 2. Jadi persamaannya adalah Y sama dengan gradiennya 2. Ini masih MX plus C. Y sama dengan 2, X, C-nya plus 2. Nah, seperti itu. Pak, Oke. itu bukannya X-nya 0, Pak. X-nya 0. Masya Allah. Ya elah. Terima kasih atas koreksinya. Nah, ini saya ganti aja nih. X-nya 0 ya. Ternyata berarti ini 0. Berarti nilai C-nya adalah min 2 berarti ya. Oke, berarti ini juga akan salah ini. Nah, ini hasilnya adalah min. Ya, oke. Terima kasih, Mas. Ada lagi yang mau tanyakan atau koreksi? Silakan. Cukup jelas ya? Cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Oke.
Pak, ini boleh di screenshot, Gimana? boleh di screenshot nggak? Lah silahkan. Screenshot silahkan. Toh rekamannya nanti saya masukkan ke YouTube. Ya. Oke, itu sambil absen ya. Silahkan absen. Kelas 8 berapa ini? 82 ya. Tanggal 2 yang ini ya. Ini persamaan garis Zoom menjelaskan ulang menyimak diskusi